Zona 2 sana. Memang tengok penuh. Susah. Macet. Ingat jalan saja macet tadi guys. Orang dekat stadion nak masuk pun macet. Bayangkan macam mana. Memang betul-betul meriahnya, ya Allah. Siap tolak pagar lagi. Tolak pagar. Gila. Betul. Memang betul-betul sudah. Saya infonya dari 30.000 tiket kalau nggak salah dari panitia ya, kan saya bukan panitia, katanya sudah terjual. Di pertama itu 18.000 naik ke 22.500 terakhir kemarin waktu press conference ya. Terus katanya sekarang terjual. Gegerkan Asia, Garuda kembali pecah rekor, ribuan supporter timnas borong 80.000 tiket Indonesia lawan timnas Malaysia. Gelombang semangat luar biasa kembali datang dari publik sepak bola Indonesia. Jelang laga panas antara timnas Indonesia U23 menghadapi rival bebuyutan, Malaysia U23, dalam lanjutan Piala AFF U23 2025, sejarah kembali tercipta. Ribuan supporter timnas menyerbu penjualan tiket dan memborong habis 80.000 tiket pertandingan hanya dalam hitungan jam. Fakta ini tidak hanya membuat geger sepak bola Asia Tenggara, tetapi juga menjadi perhatian luas dunia internasional yang mulai melihat Indonesia sebagai kekuatan sejati dalam hal loyalitas dan militansi supporter. Dalam catatan sejarah pertandingan internasional di kawasan Asia Tenggara, sangat jarang bahkan hampir tidak pernah terjadi penjualan tiket yang menyentuh angka maksimal dalam waktu yang begitu cepat. Stadion utama Gelora Bung Karno SUGBK, yang memiliki kapasitas lebih dari 80.000 kursi, dipastikan full house untuk laga Indonesia vs Malaysia. Situs resmi penyelenggara bahkan sempat mengalami kendala teknis karena lalu lintas pembelian yang luar biasa tinggi, menandakan betapa besarnya antusiasme publik Indonesia terhadap pertandingan ini. Tiket yang dibuka secara online pada pagi hari langsung ludes dalam waktu kurang dari 4 jam, mencetak rekor sebagai penjualan tiket tercepat sepanjang sejarah Piala AFF U23. Fenomena ini tentu bukan tanpa alasan. Pertama, pertandingan ini adalah laga hidup mati yang menentukan siapa yang akan lolos ke babak semifinal sebagai juara grup A. Kedua, lawan yang dihadapi adalah Malaysia, musuh bebuyutan Indonesia dalam dunia sepak bola. Ketiga, performa gemilang timnas Garuda U23 di dua laga awal, menang 8-0 atas Brunei dan 1-0 atas Filipina, telah menyulut semangat nasionalisme dan rasa bangga dari para pendukung setia mereka. Tak hanya dari Jakarta, para supporter datang dari berbagai kota seperti Bandung, Surabaya, Palembang, Medan, Makassar, hingga Papua. Bahkan tercatat beberapa kelompok supporter dari luar negeri, seperti diaspora Indonesia di Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Timur Tengah, turut terbang ke tanah air hanya untuk menyaksikan langsung laga panas ini. Yang menarik, banyak dari mereka rela mengantre sejak dini hari di sejumlah titik penukaran tiket fisik dan area parkir sekitar stadion hanya untuk memastikan tempat terbaik di tribun. Atribut merah putih, bendera raksasa, drum, dan koreografi pun telah dipersiapkan jauh hari demi menciptakan atmosfer megah yang mengguncang stadion. Sejumlah supporter bahkan menggalang dana demi membantu teman-teman sesama pecinta sepak bola yang tidak mampu membeli tiket. Inisiatif sosial ini menjadi bukti nyata bahwa kecintaan terhadap timnas bukan sekadar fanatisme, tapi juga semangat persatuan dan solidaritas. Fenomena ini ramai dibicarakan di media sosial dengan tagar seperti tagar pecah rekor Garuda, tagar full house GBK, dan tagar bantai Malaysia yang sempat trending di Twitter dan Instagram. Pihak PSSI menyampaikan apresiasi luar biasa terhadap antusiasme supporter. Dalam pernyataan resmi,
Mereka mengatakan bahwa tingginya penjualan tiket tidak hanya membantu secara finansial bagi penyelenggaraan turnamen, tetapi juga menjadi modal moral penting bagi para pemain muda yang tengah berjuang membawa nama baik bangsa di kancah internasional. Pelatih dan pemain timnas U23 Indonesia pun mengaku sangat termotivasi. Bermain di depan 80.000 pendukung fanatik tentu menjadi kekuatan tambahan yang tidak bisa disepelekan. Tekanan bagi lawan akan semakin besar, apalagi mengingat bahwa Malaysia akan bermain di tengah lautan merah putih yang riuh dan mendominasi seluruh stadion. Fenomena borong tiket ini juga menarik perhatian media asing. Sejumlah media olahraga dari Jepang, Korea, Thailand, dan bahkan Eropa mulai menyoroti bagaimana loyalitas fans Indonesia kian tak tertandingi. Artikel-artikel berjudul, 80,000 fans roar for Indonesia, atau Indonesia's Passion Breaks AFF Record Again, bermunculan di berbagai portal berita internasional. Malaysia sendiri tampak terkejut dan cukup tertekan dengan kenyataan ini. Dalam beberapa pernyataan yang beredar di media sosial, sejumlah jurnalis olahraga Malaysia bahkan menyebut bahwa Indonesia tidak hanya unggul dalam permainan, tapi juga dalam kekuatan pendukungnya. Mereka menyadari bahwa supporter Indonesia bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga memberi tekanan psikologis yang luar biasa pada pemain lawan. Kekhawatiran ini tampak dari sikap sejumlah tokoh sepak bola Malaysia yang mulai memohon agar pendukung tim Harimau Muda ikut hadir dan memenuhi kuota yang diberikan panitia. Namun, jumlah pendukung Malaysia diperkirakan tidak akan mampu bersaing dengan gelombang merah putih yang telah menyapu seluruh sudut stadion. Suasana SUGBK menjelang laga pun sudah mulai terasa bak festival nasional. Banyak penjual merchandise, penampilan seni budaya daerah, hingga parade mini dari berbagai komunitas supporter turut memeriahkan atmosfer pra-pertandingan. Ini bukan sekadar laga sepak bola, tapi juga menjadi simbol kebangkitan nasional di bidang olahraga. Para pelaku ekonomi lokal, seperti pedagang kaki lima, ojek online, hingga pemilik penginapan di sekitar stadion pun merasakan dampak positif dari melonjaknya jumlah penonton. Ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola telah menjadi penggerak ekonomi rakyat, serta mampu menjadi perekat sosial yang menyatukan semua lapisan masyarakat. Melihat semua dinamika ini, satu hal menjadi sangat jelas, Indonesia bukan hanya negara dengan 270 juta penduduk, tapi juga negara dengan jutaan hati yang berdenyut untuk Garuda di dada. Tidak heran jika Asia bahkan dunia mulai memperhitungkan Indonesia sebagai kiblat baru sepak bola modern di Asia Tenggara. Rekor demi rekor terus dipecahkan. Semangat juang yang tak pernah padam.